Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumi Susilawati dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan sistem penjualan kredit. Sistem penjualan kredit. Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirim barang sesuai dengan order yang diterima oleh pembeli dan untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang pertama kali dilakukan oleh pembeli selalu didahului dengan analisa terhadap tidak atau bisanya pembeli diberi kredit. Selanjutnya, sistem penjualan kredit. Fungsi yang terkait yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab menerima order atau mengembalikan order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada dari surat order meminta otorisasi kredit. Menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana dan mengisi surat order pengiriman. Yang kedua, fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan menyiapkan barang dan yang dipesan oleh pelanggan dan menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Selanjutnya, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order yang diterimanya dari fungsi penjualan dan bertanggung jawab atas barang yang keluar semua telah mendapat otorisasi yang berwenang. Fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan dan menyediakan kopi faktur untuk pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab mencatat piutang, membuat serta mengirimkan surat pernyataan piutang kepada debitur, membuat laporan penjualan, mencatat harga pokok barang yang dijual pada kartu persediaan. Informasi yang diperlukan yang pertama, jumlah pendapatan menurut jenis atau kelompok produk selama jangka waktu. Yang kedua, jumlah piutang kepada debitur karena transaksi penjualan kredit. Jumlah harga pokok produk yang dijual dalam jangka waktu tertentu, nama dan alamat pembeli, kuantitas produk yang dijual, nama wiraniaga yang melakukan penjualan, otorisasi pejabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan yang pertama surat order pengiriman dan tebusannya, yang kedua faktur dan tebusannya, yang ketiga rekapitulasi harga pokok penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puputiana Nula Lestari akan membacakan materi selanjutnya. Catatan akuntansi yang digunakan terdiri dari jurnal penjualan, kartu piutang, kartu persediaan, kartu gudang, dan jurnal umum. Jaringan prosedur sistem penjualan kredit. Prosedur order penjualan. Fungsi penjualan menerima order dari pembeli, menambah informasi penting dalam surat order, membuat surat order pengiriman, dan mengirimkan ke berbagai fungsi lain yang memungkinkan untuk melayani order dari pembeli. Prosedur persetujuan kredit. Fungsi penjualan menerima persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Prosedur pengiriman. Fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Prosedur penagihan. Fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Prosedur pencatatan piutang. Fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Jaringan prosedur sistem penjualan kredit. Prosedur distribusi penjualan. Fungsi akuntansi mendistribusikan
data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen, prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual selama periode. Unsur pengendalian intern, ada organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat. Unsur pengendalian intern organisasi, pemisahan fungsi penjualan dan fungsi kredit karena penjualan cenderung ingin menjual sebanyak mungkin tanpa memperhitungkan risiko, tapi fungsi kredit mempunyai wewenang untuk menolak para pelanggan yang referensinya kurang bagus. Pemisahan fungsi antara akuntansi, penjualan, dan kredit karena bagian pencatatan piutang harus terpisah dengan bagian penjualan dan bagian yang menganalisa kemampuan pembeli dalam memenuhi kewajibannya. Pemisahan fungsi akuntansi dan kas karena fungsi akuntansi mencatat piutang dan fungsi kas yang menerima uang. Pelaksanaan transaksi lebih dari satu fungsi untuk menciptakan internal check. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rezeki. Saya akan membaca slide 11 sampai slide 17. Yaitu yang pertama, unsur pengendalian internal atau organisasi. Pemisahan fungsi penjualan dan fungsi kredit karena penjualan cenderung ingin menjual sebanyak mungkin tanpa memperhitungkan risiko. Tetapi fungsi kredit mempunyai wewenang untuk menolak para pelanggan yang referensinya kurang bagus. Yang kedua, pemisahan fungsi antara akuntansi, penjualan, dan kredit karena bagian pencatat piutang harus terpisah dengan bagian penjualan dan bagian yang menganalisis kemampuan pembeli dalam memenuhi kewajibannya. Pemisahan fungsi akuntansi dan kas karena fungsi akuntansi mencatat piutang dan fungsi kas yang menerima uang. Pelaksanaan transaksi lebih dari satu fungsi untuk menciptakan internal check. Yang kedua, unsur pengendalian intern. Penerima order dari pembelian diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membutuhkan tanda tangan pada kredit kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan menggunakan mendatangi dan membutuhkan cap sudah dikirim pada kopi suatu order pengiriman. Penetapan harga jual, syarat pembayaran, syarat pengakuan barang, dan pemotongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membutuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Pencatatan akuntansi didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen yang mendukung yang tepat. Unsur pengendalian internal. Yang pertama yaitu pencatatan akuntansi dilakukan oleh karyawan yang diberikan wewenang untuk itu. Penetapan harga jual, syarat pembayaran, syarat pengangkutan barang, dan pemotongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dan membutuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Pencatatan akuntansi didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Pencatatan akuntansi dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu. Yang keempat yaitu unsur pengendalian internal. Penggunaan formulir bernomor serta periodik fungsi akuntansi pengiriman pencatatan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian pencatatan piutang tersebut. Dilakukan rekonsiliasi karena piutang dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar secara periode. Sistem retul penjualan, fungsi yang terkait, fungsi penjualan, fungsi yang bertanggung jawab atas penerimaan pemberitaan mengenai pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli. Bisa dilihat sendiri jaringan prosedur, kombinasi prosedur order pengiriman dan penagihan. Pertama, order pengiriman dan penagihan terpisah, order pengiriman satuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Yanula Lestari akan mempresentasikan materi dari sistem akuntansi piutang. Ada 3 langkah.
yaitu sistem akuntansi piutang, prosedur pencatatan piutang, dan prosedur pembuatan pernyataan piutang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur pencatatan piutang. Ditujukan untuk mencatat mutasi piutang yang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang perusahaan kepada setiap debitur. Informasi mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen antara lain saldo piutang saat saldo tertentu kepada setiap debitur, riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur, dan umur piutang kepada tiap debitur pada saat tertentu. Selanjutnya, dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan dalam kartu piutang. Yang pertama ada faktur penjualan. Dokumen faktur penjualan ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang atas dasar transaksi penjualan kredit. Dokumen ini dilampiri dengan surat muat atau bill of loading dan surat order pengiriman sebagai dokumen pendukung untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Yang kedua, bukti kas. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Yang ketiga, memo kredit. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian order penjualan. Yang keempat ada bukti memorial. Bukti memorial ini adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan penghapusan piutang. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kredit yang memberikan otorisasi penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih lagi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas fungsi akuntansi dalam hubungan dengan pencatatan piutang adalah yang pertama, menyelenggarakan catatan piutang kepada setiap debitur yang dapat berupa kartu piutang yang merupakan buku pembantu piutang yang digunakan untuk merinci rekening kontrol piutang dalam buku besar dan berupa arsip faktur terbuka yang berfungsi sebagai buku pembantu piutang. Yang kedua, menghasilkan pernyataan piutang secara periodik dengan mengirimkannya ke setiap debitur. Yang ketiga, menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk memudahkan penyediaan data guna memutuskan pemberian kredit kepada pelanggan dan guna mengikuti data penagihan dari setiap debitur. Metode pencatatan piutang. Yang pertama, metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang. Transaksi retur penjualan. Posting transaksi berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal retur penjualan. Yang ketiga, transaksi penerimaan kas dari piutang. Posting transaksi berkurangnya piutang dari pelunasan piutang oleh debitur diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah tercatat dalam jurnal umum. Yang keempat, transaksi penghapusan piutang. Transaksi berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang dicatat dalam jurnal umum. Selanjutnya, prosedur pencatatan piutang. Pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan ini tidak memberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatannya. Jika saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya. Yang kedua, pernyataan satuan. Pernyataan piutang ini berisi saldo kewajiban debitur pada awal bulan. Yang kedua, mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci
setiap transaksi. Dan yang ketiga, saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya. Yang keempat, pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement. Pernyataan piutang berisi daftar awal tertentu disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Penggunaan bentuk pernyataan piutang ini dimungkinkan jika para pelanggan diharuskan membayar jumlah tercantum dalam faktur. Selanjutnya, distribusi penjualan. Distribusi penjualan adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam faktur penjualan dan pengumpulan total ringkasan penjualan menurut daerah pemasaran tersebut untuk keperluan pembuatan laporan hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Jika perusahaan menjual berbagai produk di berbagai daerah pemasaran pada berbagai jenis pelanggan dengan berbagai variasi order size melalui berbagai pramuniaga, maka laporan penjualan yang biasanya dibutuhkan oleh manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rezeki. Saya akan melanjutkan metode distribusi penjualan. Yang pertama, metode berkolom. Dalam metode ini, distribusi data penjualan dilakukan dengan menyediakan satu kolom untuk setiap unsur dalam klarifikasi atau satu kolom untuk setiap kelompok unsur dalam klarifikasi. Dengan demikian, metode ini ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, jumlah unsur dalam klarifikasi, dan yang kedua, frekuensi kegiatan setiap unsur dalam klarifikasi tersebut. Yang kedua yaitu metode rekening tunggal dan rekening berkolom. Pengguna rekening tunggal dan rekening berkolom merupakan jawaban untuk menampung unsur klarifikasi yang banyak. Setiap unsur dalam klarifikasi disediakan satu rekening. Dengan demikian, jumlah unsur berapapun dalam klarifikasi dapat ditampung dengan menyediakan rekening ini. Yang ketiga yaitu metode summary strip, metode tiket tunggal. Dengan menggunakan metode summary strip faktur, penjualan dikonsortasi menurut klarifikasi yang ditetapkan sebelumnya dan jumlah setiap unsur klarifikasi dihitung dan dicatat dalam summary strip. Untuk membuat laporan periodik, misalnya mingguan, summary strip harian dilakukan penjualan setiap baris dalam dilakukan penjualan setiap baris dan setiap acara mendatar dan jumlahnya ditulis pada summary strip akhir. Sedangkan dalam metode tiket tunggal dilakukan dengan mengubah media yang dipakai sebagai distribusi menjadi media tunggal. Yang keempat, metode registrasi. Metode registrasi dalam distribusi penjualan dilakukan dengan alat registrasi kas. Registrasi yang sederhana dilengkapi dengan dua registrasi yang kemungkinan setiap hari registrasi kas ini menyediakan jumlah penjualan dengan dua macam klarifikasi. Registrasi kas yang lebih canggih dapat memiliki registrasi sampai 16 sehingga kemungkinan dihasilkan melaporkan penjualan hari untuk 16 macam klarifikasi barang. Jika registrasi kas ini dihubungkan dengan komputer, berbagai distribusi penjualan dapat dilakukan dengan komputer tersebut, sehingga manajemen departemen memperoleh lakukan penjualan mendukung informasi yang dikehendakinya. Yang kelima, yaitu metode dengan komputer. Metode ini menghasilkan informasi penjualan yang luar biasa. Kita hanya perlu memberikan kode yang benar terhadap transaksi penjualan yang terjadi, seperti klarifikasi informasi yang dikehendaki tampak pada laporan, dan dengan menggunakan metode ini juga penggantian serta. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.